Salam jumpa Bapak Ibu traders sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 28 Maret 2023. Seperti yang sudah kita omongin kemarin, ternyata kita cukup beruntung ya, karena IHSG kita langsung terlihat hijau hari ini ya, meskipun ya masih di situ-situ aja, di sekitar open kemarin ya, open kemarin, opennya hari Senin. Coba kita lihat chartnya dulu. Di sini teman-teman bisa lihat kita punya IHSG naik sebesar 0,77%, sekarang ditutup di angka 6.728. Ini sih sebenarnya kelihatan bagus ya, ini lebih menggembirakan. Target pergerakan IHSG berikutnya itu ada di sekitar 6.873. Ya, kita bicara di situ dulu deh, sampai di sekitar 6.870-an. Saya kira itu udah cukup bagus buat IHSG, mengingat gerakan IHSG ini nggak kemana-mana, jadi saya belum berani kasih ancer-ancer lebih tinggi ya, karena ya situasinya belum terlalu bagus. Tapi sejauh ini udah terlihat menggembirakan, setidaknya ternyata memang IHSG udah tembus dari kita punya resisten. Seenggaknya sekarang kan kita udah bisa katakan ya, ini kita punya resisten yang trendline warna kuning itu udah bisa saya katakan udah patah gitu, udah bisa kita anggapnya udah, ini memang kita udah tembus. Tinggal kita lihat IHSG akan jalan ke atas, meskipun mungkin dalam beberapa kesempatan mungkin dia akan turun kembali mendekati garis kuning, trendline kuning yang putus-putus ini. Tapi secara umum saya bisa katakan ini prospeknya terlihat lebih menjanjikan. Nah, saya kira itu dari IHSG. Teman-teman yang baru ketemu atau mungkin baru rejoin lagi setelah vakum agak lama, ya mudah-mudahan aja sepanjang bulan puasa ini saya dikasih kesempatan untuk bisa memberikan contoh melakukan analisa teknikal untuk kericuan di pasar saham. Oke, seperti biasa kita nggak banyak-banyak saham, ya, nggak banyak-banyak saham, selalu sedikit-sedikit aja. Nanti kalau teman-teman mungkin punya saham yang agak-agak galau, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah dibaca, insya Allah kita bahas. Kan jadi selain kita kasih contoh-contoh yang saham-saham yang saya pilih, mungkin juga kita bahas sahamnya dari teman-teman juga, sekaligus memberi contoh bagaimana kita melakukan analisa teknikal. Pertama saya akan membahas CTRA. Teman-teman bisa lihat di chart yang saya punya ini. CTRA itu sebenarnya sepanjang beberapa waktu belakangan, paling enggak sejak awal tahun 2023, dia udah bergerak range gitu ya, membentuk satu range dengan support di sini sekitar 930 dan resisten di sekitar angka 1010, 1020 ya, dekat-dekat situ. Tapi umumnya itu yang biasa kita sebut range-nya di sekitar situ ya. Jadi dari sini kita udah lihat, mungkin ini ada breakdown di sini dikit, tapi kita lihat tidak terlalu mengkhawatirkan ya, volumenya rata-rata. Sebaliknya pada saat harga bergerak naik mendekati resisten kotak kuning, kelihatannya beberapa kali ada terjadi spike. Baru kali ini aja volumenya rata-rata pada saat yang mendekati area kotak kuning, dan ini kayaknya mudah-mudahan pertanda bagus. CTRA akan mampu menembus resisten kotak kuning dan menuju ke area kotak merah. Resisten di kotak merah di sekitar 1100 ya, jadi ada sekitar berapa persen? Ada sekitar 10%. Mudah-mudahan aja, kita nggak pernah tahu kan masa depan, siapa yang tahu. Tapi dengan melihat ada anomali, ada sesuatu yang aneh dengan pergerakan suatu saham, ya
mudah-mudahan kita bisa dapat cuan. Jadi teman-teman bisa lihat besok kalau misalnya CTRA-nya bergerak turun di bawah 1000, ya mending nggak usah diapa-apain dulu ya. Kita kan menduga ini sudah di resisten, tapi kalau misalnya resistennya tembus, ya saya kira nggak ada salahnya kita ikutan untuk cari cuan. Saham berikutnya adalah Jaya. Nah, kita lihat di sini Jaya. Nah, di sini low, kemudian naik, kemudian turun, naik lagi gitu ya. Jadi kita bisa katakan ini ada low, tapi higher low. Kemudian ini kita lihat ada beberapa higher high. Ya, mungkin aja ini adalah satu support yang kuat. Kebetulan area yang sekarang Jaya berhenti, closing kemarin itu di 111, kelihatannya seperti suatu resisten ya. Kelihatannya ini jadi support yang tertembus itu akan berubah menjadi resisten. Nah, sekarang yang hijau ini adalah resisten. Pada saat breakout resisten, saya kira ini cukup bagus karena target berikutnya ada di sekitar 118. Ini agak sulit ditembus, tapi kemudian bukan sesuatu yang mengkhawatirkan karena Jaya mungkin akan sedikit turun, tapi kayaknya sih kalau dilihat pergerakan dari indikatornya MACD yang hampir golden cross, kemudian kalau kita lihat dari CCI-nya yang kayaknya sih masih naik ya saya pikir ini satu pertanda yang cukup bagus untuk pergerakan Jaya. Jadi teman-teman siap-siap aja kalau Jaya tembus bisa naik di atas 111 ya, atau mungkin teman-teman bisa testing di 110, icip-icip sedikit ya kan. Siapa dia naik 115, dari 110 ke 115 saya kira udah cukup ya, hampir 5% kalau dia naik gitu. Untuk trading harian saya kira udah cukup kalau trading hariannya 5%. Tapi kalau teman-teman yang mungkin berharap cuan lebih jauh, bisa diatur napasnya ya, jangan dikeluarkan sekaligus, beli pelan-pelan karena saham seperti ini teman-teman bisa lihat di pergerakannya naik turun, jadi selalu ada kesempatan untuk dapat harga yang lebih bagus. Yang penting kita udah cukup yakin bahwa harga akan bergerak naik, ya biar aja dia naik, kemudian nanti terjadi pullback atau retracement, ya kita ambil pada saat terjadi retracement tersebut. Oke, saya kira hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa langsung aja subscribe dan silakan tuliskan kode-kode saham yang ingin dibahas di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Salam cuan untuk kita semua.